Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita sehat ya Pak ya. Saya ada tugas nih Pak di Ya. CGP terkait mobil 351 mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai beberapa orang kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai kepala sekolah tempat saya mengajar di sini. Nah, kita mulai saja ya Pak. Boleh. Kita ketahui bahwa siswa kita ini Pak sangat banyak, kemudian gurunya juga sangat banyak. Tentu karakternya berbeda-beda. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi terkait dilema etika yang ada di sekolah kita ini Pak? Kalau di sekolah kita ini memang di sekolah kita ini adalah sekolah yang sangat heterogen. Di sini banyak sekali anak-anak kita itu yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, tentunya dari latar belakang yang berbeda ini memiliki attitude dan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Nah, karena kita di dalam satu wadah, maka untuk mengidentifikasi berbagai macam persoalan-persoalan ataupun untuk meminimalisasi berbagai macam persoalan-persoalan, maka di sekolah itu kita buat aturan yang sifatnya menyeluruh untuk semua siswa tanpa membeda-bedakan dari mana latar belakang mereka. Nah, memang di dalam perjalanannya terkadang banyak dijumpai beberapa hal yang kira-kira bersinggungan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, untuk hal yang sedemikian itu kita mencoba untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik kira-kira untuk kedua belah pihak yang berselisih atau kelompok-kelompok yang berselisih ketika mereka berada di dalam suatu komunitas yang ibaratnya yang di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk tidak kemudian menganaktirikan atau menganakandungkan berbagai macam pihak itu, maka kita di sekolah ini mencoba untuk memberikan suatu kata sepakat terhadap aturan-aturan yang kira-kira bisa dilaksanakan oleh seluruh siswa di tempat kita. Jadi tidak memihak kepada satu golongan atau memihak kepada satu kepentingan, tetapi lebih berpihak kepada kepentingan secara menyeluruh untuk anak-anak kita. Nah, itu kira-kira yang kita laksanakan di sekolah itu. Oh, seperti itu ya Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau kita di sekolah biasanya mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Apapun keputusannya di sekolah ini, saya selalu mengedepankan rapat dewan guru sebagai ujung tombak untuk pengambilan keputusan. Walaupun memang beberapa hal bisa kita putuskan sendiri atau mengambil kebijakan sendiri, tetapi kalau saya pribadi memang lebih menginginkan bahwa keputusan itu adalah keputusan kolektif. Keputusan kolektif yang disepakati oleh guru, kepala sekolah menawarkan berbagai macam ibaratnya pilihan-pilihan yang nantinya bisa dianalisa, bisa kemudian dicermati oleh semua guru. Nah, pengambilan keputusan secara bersama itulah yang kemudian menjadi keputusan kolektif di sekolah ini. Nah, jadi kalau di sekolah kita memang kita lebih mengedepankan ada musyawarah untuk mufakat menjadi sebuah kesepakatan bersama di dalam membuat keputusan. Seperti itu. Jadi keputusan itu harus bermusyawarah terlebih dahulu ya Pak. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya Bapak melakukan selama ini? Kalau langkah-langkah dan prosedur biasanya kita mencoba untuk mengidentifikasikan berbagai macam persoalan-persoalan. Mengidentifikasikan persoalan-persoalan ini nanti akan bermuara kepada akan dengan siapa kita memutuskan persoalan-persoalan itu. Nah, kalau persoalan-persoalan kecil mungkin bisa diselesaikan melalui sub-unit terkecil. Misalnya di sekolah kita ini kan ada wali kelas, ada guru, ada wali kelas,
ada bimbingan konseling, ada wakil-wakil kepala sekolah dan ada kepala sekolah. Kalau persoalan-persoalan itu kita anggap tidak begitu mempengaruhi semua lini di sekolah, mungkin hanya diskusi-diskusi kecil di tingkat kawan-kawan guru ataupun di tingkat kawan-kawan bimbingan konseling untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, tapi kalau persoalan-persoalannya sudah kita anggap menjadi persoalan yang agak besar, kita mencoba untuk melibatkan pihak-pihak yang lebih besar lagi, mulai dari guru, kemudian mulai dari BP, kemudian ke kesiswaan ataupun ke kurikulum, dan unit-unit lain yang terkait dengan persoalan-persoalan itu untuk diselesaikan. Nah, kita mencoba untuk mengidentifikasi sebesar apa persoalan yang ditimbulkan dari kondisi yang ada. Nah, kalau persoalannya kecil, maka kita tidak akan melibatkan banyak orang untuk menyelesaikannya. Tapi kalau persoalannya sudah kita anggap besar, maka kita menghimpun seluruh stakeholder untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan itu. Artinya kan berjenjang ya, Ya. Pak ya. Tergantung besar kecilnya permasalahan itu. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus atau permasalahan dilema etika terhadap siswa dan terhadap guru yang ada di sekolah kita ini Pak? Yang jelas, kalau solusi untuk dari apa yang Ibu tanyakan itu, sepertinya musyawarah dan mufakat itu merupakan solusi terbaik. Iya. Karena kalau musyawarah mufakat ini bukan merupakan monopoli dari pemegang kebijakan. Sebetulnya kan kepala sekolah kadang-kadang ada yang ibaratnya membuat kebijakan sendiri, bisa membuat kebijakan sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Iya. Cuman saya menilai kalau kebijakan-kebijakan itu hanya diambil oleh kepala sekolah, tidak dirasa kuat, karena tidak melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Akan lebih bagus rasanya, Iya. karena sekolah ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari siswa, guru, dan beberapa kawan-kawan, karyawan-karyawan yang ada di sekolah ini. Lebih bagus rasanya melibatkan seluruh stakeholder itu untuk membuat sebuah kebijakan yang nantinya kebijakan ini menjadi keputusan bersama untuk dijalankan. Kalau saya pada prinsipnya lebih cenderung pada musyawarah dan mufakat untuk membuat sebuah keputusan. Iya. Berarti intinya bermusyawarah dan bermufakat ya, Pak ya. Adakah hal-hal yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan yang kita bicarakan tadi sebagai Bapak sebagai pemimpin sekolah ini Pak? Tantangan selalu ada. Kadang-kadang yang menjadi berat untuk diputuskan itu kalau misalnya suatu persoalan itu menjadi sesuatu yang memiliki dualisme pendapat yang kuat. Misalnya satu persoalan, sebagian guru memiliki pendapat A, kemudian sebagian guru lagi memiliki pendapat B. Nah, untuk diputuskan sebagai satu kebijakan, ini rasanya kedua-duanya ini memiliki sebuah alasan yang kuat. Ada plusnya, ada minusnya gitu kan. Tetapi ketika misalnya kebijakan harus diambil, mau tidak mau apapun itu kebijakannya, ketika misalnya sudah disepakati misalnya pemikiran A kita ambil sebagai sebuah kebijakan, maka mau tidak mau yang lain harus mengikut dengan kebijakan itu. Iya. Ataupun misalnya kebijakan B yang kita ambil dengan plus minus dari kebijakan yang kita ambil itu, maka semua komponen juga harus mendukung keputusan yang kita ambil. Memang plus minus dari sebuah kebijakan itu pasti akan selalu ada. Iya. Tidak mungkin sebuah kebijakan itu sempurna dan tidak menimbulkan berbagai macam celah-celah yang kira-kira itu bisa menjadi suatu kekurangan dari sebuah kebijakan. Pasti semua kebijakan itu pasti punya plus, pasti juga punya minus. Cuma sebesar apa plus minusnya itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari pengambilan sebuah kebijakan. Berarti
pasti ada plus minusnya Ya. dalam suatu keputusan ya Pak. Untuk mengambil keputusan itu apakah ada Bapak jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan? Ya, kalau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sekolah kita sifatnya insidentil. Kalau persoalan-persoalan itu timbul karena tidak diharapkan, Iya. maka membutuhkan penanganan yang segera mungkin agar persoalan-persoalan itu tidak membias kemana-mana. Cuman seperti apapun kondisinya, untuk meminimalisir berbagai macam persoalan-persoalan di sekolah, kita memiliki aturan main yang kemudian itu diberlakukan kepada siswa dan juga kepada guru. Nah, kalau siswa punya peraturan sekolah, guru juga punya peraturan untuk guru ulang. Iya. Nah, dengan diikat oleh aturan itulah sedikit sebanyak persoalan-persoalan yang kira-kira akan muncul itu bisa terminimalisir. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian adakah orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudahkan Bapak membantu dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan yang terjadi? Kalau untuk membantu untuk membuat sebuah keputusan, memang di sekolah kita ini kita menganut penanganan dari hal-hal yang kecil ke hal-hal yang besar gitu. Iya. Yang pertama itu kita mulai dari guru, kemudian dari guru naik ke wali kelas. Ini tentunya untuk penanganan terhadap siswa ya. Iya. Nah, kalau penanganan terhadap siswa itu biasanya kita mulai dari guru, kemudian naik kepada wali kelas, naik kepada BP, naik kepada Wakasek, baru naik kepada kepala sekolah, untuk kemudian dijadikan sebuah kesepakatan bersama melalui rapat yang kita laksanakan terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Tapi kalau masih bisa diselesaikan di tingkat bawah, ibaratnya di tingkat tahap awal, misalnya tahap pertama gitu ya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka kita naikkan lagi dia ke grade yang selanjutnya. Kemudian kalau tidak bisa juga selesai, naikkan lagi ke grade yang selanjutnya. Tidak juga bisa selesai, baru kita membuat sebuah keputusan bersama, biasanya didapat dalam rapat dewan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kira-kira susah untuk diselesaikan. Berarti kan orang-orang itulah yang akan bekerjasama dengan Bapak. Ya. Di tingkat rendahnya misalnya wali kelas, Ya. nanti di tingkat bimbing dan konseling Ya. sama orang tersebut. Oke, Ya. Pak. Ini terakhir dari pertanyaan saya Pak. Hmm. Dari semua hal yang setelah disampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ya, pembelajaran pasti tetap ada, karena pengalaman itu merupakan sosok guru yang paling besar buat kita kan. Benar, Pak. Jadi sebuah persoalan kadang-kadang bisa membuat kita semakin dewasa. Iya. Kita bisa mengevaluasi, kemudian kita juga bisa memawas diri gitu kan, agar misalnya sebuah persoalan itu kita jadikan pelecut untuk kita untuk berubah. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak membuat kesalahan, tidak ada manusia yang tidak memiliki sifat kelalaian dan lupa, karena memang itu sudah kodratnya kita sebagai manusia ya kan. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Kadang-kadang dengan kekurangan itu kita menjadi orang yang didiskreditkan. Kadang-kadang dengan kelebihan itu kadang-kadang kita mau jumawa, sehingga kadang-kadang kita lupa diri dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu memang harus kita jadikan sebagai pengalaman, yang pengalaman ini merupakan sosok guru yang terbesar bagi kita untuk membuat kita lebih dewasa di masa depan. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Untuk wawancara kali ini Ya. sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini ada berkahnya. Bapak juga dapat kesehatan, Amin. saya juga dapat menjalankan CGP saya dengan baik, menyelesaikannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Amin. Semoga kita sehat-sehat ya Bu. Amin. Saya di sini Bu ada tugas terkait dengan CDP saya nih, modul 3.1 yaitu demokrasi kontekstual. Tugas saya itu mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekolah saya, kemudian beberapa orang kepala sekolah yang di luar sekolah saya terkait pengambilan keputusan Bu. Permasalahan yang ada di sekolah, bagaimana keputusan sebagai seorang pemimpin seperti itu Bu. Nah nanti saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan hasil atau pengambilan keputusan yang diambil selama ini di sekolah kita. Kita langsung mulai saja ya Bu. Iya Bu. Kita ketahui bahwa di SD 003 ini ya kan Bu, banyak siswa-siswa mungkin lebih dari berapa ratus begitu juga dengan guru-guru yang ada di sini. Tentu dari beberapa siswa dan beberapa guru tersebut berbeda pula karakter-karakternya. Kemudian bagaimana untuk mengidentifikasi terkait dilema etika atau rujukan moral terhadap siswa atau terhadap guru-guru yang dipimpin. Pertama saya itu mencari akar masalahnya. Masalahnya di mana? Apakah itu termasuk dilema etika yang berlaku di sekolah? Setelah saya mencari akar masalahnya, saya mencoba mencari permasalahannya dengan cara mencari informasi. Apa masalahnya? Bagaimana cara memecahkannya? Saya kumpulkan guru-guru yang ada. Setelah guru yang ada, saya memanggil komite sekolah untuk mewakili wali murid. Setelah itu, setelah saya mencari dapat apa itu masalahnya, saya kumpulkan menjadi salah satu permasalahan. Setelah saya kumpulkan, saya bermusyawarah dengan guru, wali kelas, serta wakil kepala sekolah, dan saya melibatkan beberapa wali murid yang dipimpin oleh komite sekolah, dan saya panggil juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Setelah itu saya bicarakan sama mereka, ini ada masalah kita tentang dilema etika yang berada di lingkungan sekolah. Setelah permasalahan itu ada, kami musyawarahkan, kami mengambil keputusan sesuai dengan kesepakatan yang kami musyawarahkan. Setelah itu kami evaluasi kembali apakah itu bisa kami lakukan di sekolah kami, tidak melanggar etika yang ada di sekolah. Apabila itu tidak melanggar kesepakatan itu, kami lakukan sesuai dengan keputusan kami. Berarti di sini ada sinergis ya kan Bu, antara kepala sekolah dengan guru, dengan orang tua, kemudian dengan komite sekolah untuk memutuskan sebuah permasalahan atau sebuah dilema etika ya kan Bu. Oke Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini kita kan ada komite, Iya. ada guru, dan ada masyarakat sekolah. Dan setiap yang ada namanya permasalahan itu, baik itu sama-sama baik dan sama-sama perlu. Tapi di antara keduanya itu kan ada yang lebih perlu dan lebih menguntungkan oleh masyarakat sekolah. Kita lihat di antara kedua sisi ini, dia kalau yang misalnya
Kalau yang ini kita kerjakan, tapi dia lebih tidak menguntungkan. Tapi yang ini kita kerjakan, dia lebih menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari sekolah maupun dari siswa. Iya. Kita ambil aja keputusannya yang mana yang lebih menguntungkan. Kalau dianya yang ini yang menguntungkan, ini yang kita kerjakan sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Iya. Dengan cara bermusyawarah pada pihak sekolah, komite, dan wali murid, biar semuanya sejalan dengan baik. Benar Bu. Kita ini sebagai guru juga kan harus mengambil jalan tengah, bukan memihak pada suatu masalah saja ya kan Bu, perlu musyawarah. Oke Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil itu selama ini, jika ada masalah etika di sekolah, saya cari dulu informasinya, saya kumpulkan. Setelah saya kumpulkan, saya cari akar masalahnya. Setelah itu saya musyawarahkan kepada pihak sekolah, baru kami evaluasi masalah ini disebabkan oleh apa dan bagaimana cara pemecahannya. Kami musyawarahkan sama-sama agar pihak sekolah ini sama-sama nyaman melakukan kegiatan yang tidak melanggar etika sekolah. Jadi langkah-langkah ini sangat efektif ya Bu dilakukan di sekolah ini. Oke Bu, hal apa saja yang selama ini yang sangat efektif selain dari yang sudah disebutkan tadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan nilai etika terhadap siswa atau terhadap guru yang begitu banyak karakternya tadi Bu? Oh, begini Bu, selama ini kan hal yang lebih efektif itu kita pertama peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini kan dia setiap sekolah itu ada peraturan. Setiap peraturan itu kan tidak pernah melanggar yang namanya etika. Ya. Jadi jika ada yang melanggar, kita cepat-cepat aja. Cepat kita kayak mana caranya biar jangan dia ketularan sama yang lain. Karena yang namanya etika itu kan dia lebih diutamakan daripada yang lain ya kan Bu ya. Makanya jika ada permasalahan itu kita cepat musyawarah, cepat kita tangani dengan segera, biar dia tidak menjangkit sama yang lain. Begitu. Permasalahan itu harus segera kita pecahkan. Itulah dilema terhadap kepala sekolah atau sebagai seorang pemimpin ya kan Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan bagi Ibu di dalam mengambil keputusan atau permasalahan dilema etika terhadap sekolah yang Ibu pimpin ini? Yang menjadi permasalahannya ini selama ini adalah karena kebetulan sekolah kami ini dia di daerah pajak. Daerah pajak ini dia kan dekat dengan kota. Jadi permasalahannya ini dari luar banyak. Iya. Dan itu waktu kami pun di sekolah ini lebih singkat. Jadi dia permasalahan dari luar dan permasalahan waktu yang terlalu singkat. Itulah dia permasalahan yang ada di sekolah. Itulah menjadi tantangan bagi Ibu ya, Iya. sebagai seorang pemimpin sekolah ini ya Bu. Selain dari posisi sekolah ya kan Bu, mungkin anak-anaknya pun kan apa sekarang zona ya kan Bu. Zona berarti kan orang yang sekitar sini saja yang masuk di sekolah sini. Artinya lingkungan pasar atau lingkungan pajak itulah banyak anaknya yang masuk ke sini. Maklumlah kita kalau pajak itu bagaimana kan. Iya, agak terasa sedikit. Latar belakang anaknya tentu di sekolah nanti timbullah dilema-dilema etika yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin ya. Baik Bu, apakah Ibu memiliki susunan jadwal tertentu untuk memecahkan permasalahan ini atau langsung menyelesaikannya di tempat atau ada prosedur kapan seperti itu? Kalau saya
punya prinsip, saya tidak mempunyai yang namanya jadwal tertentu. Tapi saya akan menangani masalah itu secepatnya. Karena menurut saya dilema etika itu kan urgent. Jadi begitu ada masalah langsung ditangani supaya nyaman dan tidak terjadi lagi. Segera mungkin Segera mungkin, ada ya. jadwal tertentu harus memecahkan masalah ini, tunggu dulu tanggal sekian, tidak ada seperti Tidak, itu ya Bu. secepatnya aja. Oke Bu. Adakah orang lain ya atau faktor-faktor yang bisa mempermudahkan Ibu membantu dalam hal pengambilan keputusan kasus permasalahan dilema etika ini Bu? Alhamdulillah, kalau di sekolah kami ini yang dapat membantu saya itu guru-guru di sini sangat membantu. Mereka saling membantu kalau ada masalah. Baik juga dengan wali-wali murid kami di sini, kalau ada masalah mereka cepat gercep ya, langsung aja. Ayo kita masalah ini kita kerjakan. Begitu juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami. Orang itu saling membantu antara guru, wali murid dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Berarti saling berkolaborasi lah ya Bu, Iya. antara guru, antara masyarakat, antara orang tua murid untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah ini ya. Oke Bu, ini yang terakhir mungkin pertanyaan saya ya Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi mengenai permasalahan dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil sebagai pengalaman di dalam memutuskan suatu permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Sebesar dan sekecil apapun masalah, menurut saya kita perlu yang namanya musyawarah. Karena dengan musyawarah itu kita akan mendapat keputusan yang lebih baik dan tidak merugikan siapapun. Karena hasil musyawarah itu sudah keputusan yang menguntungkan semua pihak, baik itu gurunya, kepala sekolah, muridnya, wali murid dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Iya, itu pengalaman berharga ya Bu ya. Musyawarah itu penting. Iya, berarti kan pengalaman dari sebelum-sebelumnya untuk meningkatkan cara kita lagi untuk memimpin bagaimana ya kan Bu. Jadi pengalaman itu guru bagi kita ya kan Bu. Seperti itu ya. Oke lah Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk saya sebagai CGP Angkatan 10 ini. Mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan, bisa memimpin sekolah ini supaya lebih maju lagi, supaya lebih bagus ke depannya